Ketenangan dan keindahan kota Malmo itu pun berubah ketika gelombang kerusuhan terjadi. Kerusuhan itu dipicu aksi pembakaran Al-Quran di depan umum pada Jumat 28 Agustus 2020. Pembakaran Al-Quran yang memicu kerusuhan itu dilakukan oleh anggota Stramkurs, sebuah partai politik sayap kanan Denmark yang didirikan oleh pengacara dan aktivis anti-Islam Rasmus Paludan pada tahun 2017. Malmo adalah kota paling selatan di Provinsi Scania, Swedia. Kota ini dipisahkan oleh Selat Oresund dengan kota Copenhagen di Denmark. Malmo berkembang sebagai kota industri untuk Swedia. Selain itu, kota Malmo juga membuka peluang pekerjaan bagi rakyat Denmark yang tinggal di Copenhagen. Hal itu dikarenakan jarak antara kota Malmo dan Copenhagen hanya memakan waktu sekitar 35 menit meskipun berbeda negara. Jika dibandingkan dengan Copenhagen, kota Malmo situasinya lebih tenang, damai, dan sepi. Hal itu dimungkinkan karena Malmo berkembang sebagai kota industri dan bukannya sebagai kota komersial. Ada beberapa tempat yang menjadi fokus masyarakat terutama di City Hall Square dan sekitarnya. Lingkungan bersih dan tenang sangat cocok untuk beristirahat menenangkan pikiran. Taman yang luas beserta danau adalah sebagian dari karakter kota Malmo untuk mempertahankan kawasan hijau. Di kota Malmo berdiri kokoh bangunan tertinggi di Swedia dan seluruh negara Nordik. Turning Torso, begitu nama bangunan setinggi 264 meter ini, adalah bangunan untuk rumah dan bukan untuk ruang komersial. Gedung tinggi itu dibangun pada tahun 2006 dan menjadi salah satu ikon utama kota Malmo. Di sekitar Turning Torso ada beberapa gedung industri di tepi pantai dan World Maritime University. Ketenangan dan keindahan kota Malmo itu pun berubah ketika gelombang kerusuhan terjadi. Kerusuhan itu dipicu aksi pembakaran Al-Quran di depan umum pada Jumat 28 Agustus 2020. Sekitar 300 orang berkumpul di sepanjang jalan raya utama di Malmo pada Jumat malam sekitar pukul 19.30 waktu setempat untuk melakukan protes pembakaran Al-Quran itu. Pembakaran Al-Quran yang memicu kerusuhan itu dilakukan oleh anggota Stramkurs, sebuah partai politik sayap kanan Denmark yang didirikan oleh pengacara dan aktivis anti-Islam Rasmus Paludan pada tahun 2017. Ketika kerumunan bertambah banyak, sejumlah api bermunculan di jalan dan beberapa mobil dibakar. Hal itu memicu respon polisi yang langsung berusaha mengendalikan situasi. Batu-batu yang ada dalam genggaman warga muslim yang marah pun meluncur ke mobil-mobil petugas kepolisian dalam kerusuhan yang dipicu aksi SARA tersebut. Teriakan takbir pun menggema di kota kelahiran Zlatan Ibrahimovic saat berlangsungnya kerusuhan tersebut. Kebakaran besar juga dilaporkan terjadi di garasi parkir bawah tanah Rosengård sekitar 1 km dari area utama kerusuhan. Petugas yang berusaha menenangkan massa terpaksa menghadapi lemparan batu dari massa yang marah. Penjelasan itu seperti disampaikan oleh juru bicara kepolisian Richard kepada kantor berita lokal di tengah kekacauan tersebut. Atas kejadian ini, 3 anggota Stramkurs di Malmo dilaporkan ditangkap karena aksi provokasi setelah membakar Al-Quran di depan umum. Paludan yang merupakan pemimpin partai tersebut juga mendapatkan sanksi tidak boleh masuk ke Swedia selama 2 tahun akibat aksinya itu. Dia ditolak masuk negara tersebut pada Jumat pagi setelah berencana menghadiri aksi lanjutan pembakaran kitab suci Al-Quran dengan seniman jalanan Malmo di Den Park yang berhasil digagalkan oleh kepolisian Swedia. Menurut juru bicara pihak kepolisian, aksi Paludan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kehidupan masyarakat di negeri Swedia, khususnya kota Malmo.
Dirangkum dari berbagai sumber, tim liputan Akurasi TV. Akurasi TV.